perasaan tuh bisa sampai masuk ke dalam, sampai bisa galau gitu kan. Nah, alasannya di take down tuh kenapa? Gak puas, Cak. Nah, itu mah gaji buta. Gaji buta. Gaji buta. Gaji buta lu ngapain buat nambah-nambahin? Nggak mungkin dibawa ke BEC. Gak mungkin bawa ke BEC. Nggak mungkin dibawa ke BEC. Kita beri tepuk tangan yang spesial dulu dong buat Manusia Kertas untuk kita panggil ke depan. Halo. Selamat Halo malam. Manusia Kertas. Halo, Cak. Sehat, Cak? Halo, alhamdulillah sehat tuh. Sehat tuh. Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya kawan lama yang baru ketemu, baru Iya. akrab nih. Betul, kawan lama terakhir ketemu teh berapa tahun yang lalu ya? 2017 kali. Enggak, itu 2016. Oh, 2016. 2016 sebenarnya kita harusnya udah ketemu ya. Cuman belum sempat kenalan. Belum sempat kenalan, ternyata pas kemarin ngobrol kayaknya pernah ketemu gini-gini. Oh ya ternyata 2016. Betul. Di salah satu acara gitar lah gitu ya di Ciwidey. Betul sekali. Gitu. Waktu itu gue masih maba, Nu. Masih apa? Masih maba gue. Saya masih nganggur waktu itu. Gue masih maba waktu itu. Tapi waktu sebentar. Awal mula karir lu tuh sebagai Manusia Kertas itu kapan? Itu di tahun 2019. Awal banget. Oh 2019. Kenapa Manusia Kertas? Nah, sebelum cerita ke situ, jadi awalnya teh pengen buat project solo gitaris kan, virtuoso gitu kan. Taulah anak IGC gimana kan? Iya. Tapi pas kesini-sini kayaknya segmennya terlalu sempit dan juga apa ya? Kayaknya kurang baik untuk kehidupan kantong saya gitu. Akhirnya saya memutusin untuk bikin band. Tadinya saya mau fokus di pembuat bikin musik sama main gitar aja, nggak nyanyi awalnya. Oh gitu. Awalnya kayak gitu, cuman pas gitu kalau cari vokalis cewek rata-rata, nggak semua, tapi kalau dipikir secara logis pasti usia band akan pendek. Oke, usia band akan pendek dan pasti karya-karya lu bakal lebih dark lagi. Kayaknya. Gitu dan nah udah itu cari vokalis cowok, begitu dapet nggak pas, nggak klop gitu sama attitude-nya. Gak ada yang pas lah pokoknya mah, akhirnya udahlah nyanyi aja gitu. Dan ternyata jadi aja Manusia Kertas. Tapi emang dulunya lu punya ada basic nyanyi juga? Enggak ada. Berarti kayak gue nih kayaknya bisa nyanyi juga kayak. Betul. betul. Wah, nyanyi mah bebas sih sebenarnya mah, mau on tune mau enggak juga bebas sih sebenarnya. Yang penting apa yang kita inginkan tersampaikan, itu aja sih. Oh gitu. Nah, tapi inspirasi karya-karya lu dari apa aja nih? Banyak banget, bisa dari mungkin nonton. Saya itu kalau nonton, saya jarang nonton film tapi seringnya nonton anime gitu. Nah kalau nonton film atau nonton anime atau baca novel atau baca komik itu suka perasaan tuh bisa sampai masuk ke dalam, sampai bisa galau gitu kan. Awalnya di situ. Jadi saya awalnya mencoba untuk membuat musik berdasarkan referensi itu, tapi kesini mungkin karena makin ke asah sensitivitasnya, jadi objek apapun itu aku coba buat musik gitu berdasarkan objek yang aku lihat, karena kan seni itu bicara mengconvert ya. Iya betul. Convert, jadi makanya ada yang namanya pengalaman estetika ketika mengconvert apa yang namanya sound is sweet gitu. Apa maksudnya? Itu kan dari indera pengecap coba di-convert menjadi musik gitu. Oke. Nah, saya coba itu aja, lebih explore ke situ. Oh, oke. Berarti secara nggak langsung ngambil feel dari si film, terus habis itu kebawa karena perasaan, muncul nada-nada akhirnya. Betul. Seperti itu. Iya sih, ada beberapa juga yang kayak gitu, ada beberapa dari pengalaman pribadi juga. Terus habis itu ya banyak cara kali ya. Bener. Untuk bikin lagu tuh.
Benar, banyak cara dan metode pembuatan musik dan liriknya pun beragam gitu, nggak satu kayak harus nonton dulu atau harus baca novel. Iya dulu, iya nggak. yang nggak ada ilmu pakemnya Nggak juga. lupa, bahkan ada beberapa ada 2 lagu yang saya buat itu di mimpi gitu. Eh, Tapi benar Ayo dia mah mimpi bikin lagu, gue mimpi pasang togel gue. ada tuh lagi mimpi gitu, tidur lagi sakit lah waktu itu. Di mimpi tuh nyiptain lagu. Cuman kayaknya saya pernah baca artikel ketika kita bangun itu 5 detik mimpi kita berangsur-angsur hilang, lupa. Nah kayaknya itu bener. Nah akhirnya pas gitu mimpi nyiptain lagu, ingat artikel itu, langsung ngambil gitar bikin lagu, jadilah lagu yang disebut Ilusi Berlebih itu. Oh gitu. Cuman lirik dan nadanya itu tuh sebagian besar hilang. Berarti yang sekarang udah rilis itu apa ya, kayak nada baru aja, mensimulasikan lagi aja berarti ya. Ya bisa jatuhnya dibilang itu 60% nada aslinya hilang gitu. 60%. Oh oke. Di satu lagu aja. Tapi lu pernah gak sih mimpi kayak aduh anjing jangan bangun dulu lah gitu? Pernah. pernah. Lu udah sadar, kita tuh udah sadar. Kayaknya cuma cowok doang yang tahu ya. Kita tuh udah sadar, aduh jangan sadar dulu dong. mau kayak gitu malah erup jatuh. Malah ketindisan. Iya. Terus habis itu ada yang lain-lainnya nih. Misalkan kayak tadi yang ada bentar, yang streamernya paling banyak tuh listenernya paling banyak di Spotify itu judulnya apa sih? Kurang merhatiin ya. Ntar, ini tuh salah satu karya dari Manusia Kertas yang wah ini enak banget gitu. Pertama yang gue notice adalah si sound gitarnya yang stereonya tuh enak banget. Oh alhamdulillah. Iya beneran. Itu produksian sendiri Nu? Sendiri ada single pertama itu nggak tahu udah di take down atau belum, Ilusi Berlebih itu sendiri. Terus di EP yang Nihil itu produksi sendiri, cuma di mixing mastering sama Ivan Devota waktu itu. Minta bantuan Ivan Devota ke beliau. Untuk rilisan selanjutnya itu full sendiri. Akibat Terlalu Lugu. Ini salah satu lagu yang wah anjir. Sebenarnya gue nggak expect sih, maksudnya kita pertama kali ketemu, oh ini kayaknya gitaris deh gitu, bukan vokalis gitu. Tapi pas dengerin lah ada vokalnya gitu. Terus habis itu gitar cleannya di sini tuh ini tuh enak banget tuh, serius. Alhamdulillah. Gitar cleannya tuh enak banget. Iya judulnya Akibat Terlalu Lugu. Terus habis itu ada Beban, Senja di Pagi Hari. Itu satu album ya, Senja di Pagi Hari sama Nihil ya. Betul. Nah berarti sekarang udah rilis berapa banyak album? Harusnya sih di tahun kemarin baru rilis album, cuman saya take down karena nggak puas dan rencananya mau sekarang mau dirilis satu persatu berupa single. Oh single gitu. Rencana sih bulan depan insya Allah. Tapi lagu baru dulu, nanti kesini-sini bakal ya sekitar 2 bulan sekali bakal rilis lah. Sebulan sekali bakal rilis. Amin. Amin. Nah alasannya di take down tuh kenapa? Gak puas Cak. Gak puas dari segi komposisinya kah atau dari segi soundnya kah? Jadi awalnya kan bikin album itu kebetulan ada klien juga yang mixing mastering di rumah. Sama bikin album juga, 2 orang. Jadi selama 2 bulan mixing mastering dan ngeproduserin 3 album. Jadi capek kan? Capek. Nah kebiasaan saya tuh nggak didengerin lagi, udah rilis tuh. Pas didengerin lagi, anjir nah kurang kia. Ya udah di take down lagi karena nggak puas kan. Akhirnya udahlah. Tapi emang sering kayak gitu juga nggak sih? Betul, harusnya dengernya tuh pas di mixing, beres mixing tuh paling sehari 2 hari buat revisian kan. Betul. Nanti pas udah rilis udah nggak denger. Betul. Dan ini sebenarnya contoh yang kurang baik sebenarnya. Jadi biarkan yang rilisan mah udah rilis aja di catatan masa lalu gitu. Cuman nggak tahu orang tuh kayak lebar ya, geus take down lah. Gitu. Akhirnya di take down. Iya betul. Tapi kayaknya si nomor, jadi kalau nge-take down di agregator tuh kan ada si karya itu kan udah ada nomor-nomor serinya tuh. Jadi itunya juga diambil nanti pas dirilis pakai nomor yang sama apa beneran full from zero gitu? Ya from zero aja. Karena memang nomor itu setahu saya sih itu langsung udah angus aja. Oh gitu.
Kalau minta take down ya langsung ke agregator. Tapi tergantung dari kebijakan agregatornya sih sebenarnya. Oh, oke. Nu, berarti kesibukan sekarang apa aja, Nu? Bekerja. Bekerja dan bikin musik. Gitu aja sih. Gitu aja terus ya. Rutinitasnya ya. Karena sayang kalau nggak diterusin main musik ya. Bener banget. Sayang. Jadi ya lempar-lempar dadu aja. Jadi lu pengen disebut gitaris apa vokalis? Apa ya? Pengen disebut ini aja deh. Orang yang berusaha berbicara udah. Soalnya keterbatasan saya tuh nggak bisa. Kalau ngobrol berdua gini enak nih, bisa ngobrol gitu. Kalau udah banyak itu nggak bisa. Oh, kenapa tuh? Sulit aja mengutarakan, kayak bukan sulit mengutarakan ya. Fokusnya terbagi-bagi lah. Gitu, jadi kayak nggak fokus apa segala macem. Jadi dan bikin musik ini jadi kenapa manusia kertas, karena kalau mau tahu apa yang ada di kepala saya ya dengerin lagu saya gitu. Karena itu semua kegelisahan saya, terus juga hipotesis saya mengenai apapun itu saya tulisin di situ. Oke. Gue paham banget sih maksudnya. Kadang juga gue kayak gitu, No. Kadang juga gue kayak gitu, butuh teman untuk ngobrol tapi cuma berdua atau bertiga gitu. Mentok bertiga saling sharing gitu apa segala macam. Cuman kadang di momen sekarang itu kayaknya udah jarang banget gak sih? Jarang, ya betul, jarang banget. Iya kan? Jarang banget. Sekalipun ada tempat tongkrongan, ya paling sibuk sama handphone. Betul sekali, betul banget. Ya kan, sibuk sama handphone, semuanya jadi pada autis. Betul. Dan handphone itu destruktif banget sama kita sebenarnya. Makanya alhamdulillah sih selama 3 tahun ini udah lagi puasa sama smartphone. Makanya teman-teman pasti ngerti banget nih kalau misalkan si Wisnu lagi slow respon berarti lagi nggak megang HP. Gitu. Kalau lagi ngobrol gini, saya jarang megang HP kecuali memang kalau lagi kayak ngobrol banyak terus aku gabut nggak bisa masuk ke obrolan ya mungkin main HP gitu biar nggak kelihatan bego. Akhir sama lagi, gue juga kayak gitu, sumpah. Sebenarnya cuman buka Instagram scroll, matiin, terus buka Facebook lihat, wah barang bagus, gitu doang. nggak dijadiin kegiatan gitu. Dan otak bisa lebih fresh loh. Iya benar. Gue juga kayak gitu, no. Gue ketemu sama orang atau apa segala macam. Kalau misalkan nggak terlalu urgent banget yang ada di handphone, gue nggak pegang. Sekalipun cewek gue. Wow. Dia juga udah tahu tuh. Gue kalau nongkrong emang nggak pernah pegang handphone. Ini juga tadi gue pegang handphone karena mau baca judul acara. Gue yang bikin acara, gue yang lupa acaranya. Cuman takut salah aja sih. Sebenarnya gitu. lebih ke puasa sosial media sih, karena kebayang juga sehari kita scroll minimal sehari 1 jam. Kok kita kita bulatin 1 jam ya sehari. Selama 30 hari kita udah kehilangan 1 hari. Selama 1 tahun itu udah kehilangan berapa hari tuh? Anjir, ini perhitungan yang baru lagi nih di gua nih. 12 hari. 12 hari bisa dibuat apa aja tuh? Main game. Sama-sama kita. 12 hari tuh bisa bikin event, bikin musik. Banyak hal yang bisa lebih bermanfaat gitu dibandingkan ya buang-buang waktu gitu lihat sosial media. Walaupun saya juga nggak bisa nampik ya, sosial media itu juga banyak informasi bagus gitu. Iya benar. Tapi tetap aja informasi bagus terus joget, informasi terus joget terus joget. Oh mungkin lu kurang ini kali buka Twitter. Enggak, di situ kan berita paling trending. Mas, pensiun saya mas. Pensiun. Enggak, kalau di Twitter enggak ada yang joget. Enggak ada. Iya, enggak ada yang joget, itu berita-berita trending semuanya. Ya, trending banget. Betul. Cepet banget. Gue nyari info bukan Patrick Kluivert. Pokoknya Twitter tuh info apapun ada. Negatif positif ada pokoknya. Semuanya ada. Yang joget-joget kurang di situ. Makanya gue senangnya Twitter. Nice ya, bagus ya. Tapi kalau menurut gue rata-rata cowok yang punya imajinasi yang kuat, terus sering berpikir ibaratnya anjing lu pikiran lu bercabang gitu. Ya itu adalah orang-orang yang kreatif dan itu susah untuk fokus. Benar nggak? Susah untuk fokus, susah untuk berkomunikasi. Apalagi kalau misalkan udah ngedengerin di sana berisik, di sini ngobrolin apa, di sini ada apa gitu. Anjir itu tuh kayak, betul. Anjing bisa pulang aja nggak sih gue nih pengen tenang gitu. Benar nggak sih? Betul. Ya pertama itu juga saya juga punya disabilitas mental sebenarnya itu ADHD.
Jadi ADHD itu tuh kekurangan dalam bisa berfokus. Dan ADHD itu kan ada dua, ada over fokus, ada satu lagi yang nggak bisa fokus. Nah saya hybrid dua-duanya. Jadi ketika fokus ya benar-benar bisa sampai di depan komputer 12 jam, bisa sampai kayak gitu. Kalau nggak fokus ya pikiran kemana-mana. Iya bener. Oh itu salah satu penyakit mental juga. Iya betul, itu disabilitas. Jadi ada istilahnya ada keran kimia di otak kita ini dia tidak berfungsi dengan betul gitu. Jadi perlu ada trigger. Ciri khasnya biasanya orangnya kelihatan malas, tapi padahal bukan malas, dia nyari mood gitu. Jadi pilihannya dua kalau dia mau ngerjain sesuatu, antara harus hari ini atau nanti alias nggak dikerjain gitu. Gitu. Lu udah ngopi belum, Nu? Udah dong. Udah. Gue belum ngopi, Nu. Ngopi dong. Kita ngopi dulu kali ya. Bentar. Yanti. Yanti. Weda. Tak. Tadi mati, sekarang tak. Kopi tak. Sini aja tak. Nah, boleh. Muat dong. Muat cukup. Sini aja lah. Udah cukup. Ntar. Ini kopi spesial, Nu. Apa tuh? Kopi kendi dong. Buat Awas panas, hati-hati. Buat tuan rumah dulu. Ini gelasnya 3, ada 1 orang lagi siapa? Gue takutnya tiba-tiba ada siapa ya. Udah cukup. Nah. Sebenarnya kopi ini tuh booster, biar enak ngerokok. Kalau nggak ada kopi nggak akan ngerokok saya. Biar fresh juga pikiran. Betul, biar fresh. Udah ngopi dulu. Anjir, enak banget. Siapa yang bikin? Goblok. Anjing enak, serius. Tahu nggak asal-usulnya ini kopi kendi gimana Ki? Apa? Gimana? Kalau misalkan fun fact-nya ya, selama 3 tahun ke belakang gue selalu nyebut ini tuh adalah kopi tradisional khas dari Sulawesi. Oh ya? Iya, fun fact-nya. Cuman, tapi emang benar di Sulawesi tuh ada kopi-kopi di sana tuh, kopinya tuh direbus gitu Nu. Oh. Sama metodenya di sini tuh kan direbus juga kan kopinya. Cuman di sana tuh nggak pakai kendi. Nggak pakai kendi? Kendi kan bukan dari Sulawesi. Kendinya otentik dari kopi kendi. Iya, nah si kendi ini tau nggak gue dapat dari mana? Apa? Dari mimpi juga. Wadir. Sebenarnya. Manusia mimpi juga nih. Iya karena gue sering main togel kayak dulu. Nggak bercanda ya guys ya. Gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya si kendi ini tuh namanya poliponik. Oh ya. Poliponik. Jadi masih ada kaitannya sama musik lah. Gue seneng musik yang poliponik gitu. Iya. Tapi pas makin di sini anjir nyebutnya susah. Terus habis itu di remindernya juga agak lumayan susah. Dan mungkin cuma beberapa orang doang yang tahu gitu. Bingung mikirin. Tiba-tiba muncul kendi. Udah namanya kopi kendi aja gitu kan. Cocok. Gitu. Makanya terciptalah kopi kendi. Jadi nggak lama ya udah namanya apa, kopi kendi. Tinggal waktu itu yang repot tuh waktu gue nyari kendinya. Oh ya? Iya, nyari kendinya ternyata di Jawa Barat tuh ada pusatnya ternyata. Oh ya, di mana tuh? Di Pleret, Purwakarta. Oh. Nah di situ. Jadi di Pleret itu sepanjang jalan tuh itu penjual kendi semua. Gerabah lah pokoknya semua kerajinan tangan yang pakai tanah liat. Oh. Gitu. Baru tahu. Iya ada di Pleret. Sebenarnya ada 2 sih, Pleret sama satu lagi di daerah Jawa Tengah, Solo kalau nggak salah, Solo Jogja lah gitu. Ciri khas kendi itu. Gitu No. Tapi Jawa Barat memang agak jarang ya, nggak semasif di Jawa gitu, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Iya, sekarang udah jauh. Bandung tuh ya 2025 mungkin udah modern banget juga. Kalau di Jawa tuh masih ada. Di daerah-daerah isi Jogja, bagian apa sih ya? Bagian selatan lah ke sana tuh. Iya. Pokoknya ada beberapa rumah tuh yang dia tuh nyiapin kendi-kendi buat minum air putih. Oh iya benar-benar ya. Gitu. Kalau di sana tuh masih kepake sampai sekarang. Itu kultur yang hilang padahal ya. Itu tuh airnya gratis kan?
disimpan di depan Gratis, rumah gitu. Iya, siapa aja yang mau minum Iya, gitu. Dan itu airnya katanya seger banget seger emang. gitu. Air dimalemin di dalam kendi itu segernya beda nggak kayak di kulkas. Iya benar. Makanya ya udahlah gue bikin kopinya pakai kendi dan ternyata nyiptain rasa yang otentik juga. Betul. Gitu. Makanya kalau orang nanya di sini best sellernya apa gitu. Anjir maaf ya di sini best sellernya bukan es kopi susu. Tapi kopi tradisionalan. Betul. Gitu. No, balik lagi no. Gitar deh, gue pengen nanya gitar nih. Boleh, Cak. Ini tuh kenapa sih no? Sedark apa sih seorang Wisnu nih manusia kertas sampai gitarnya dicoret-coretin. Semoga masih waras. jadi buat teman-teman yang lihat di necknya nih, semoga masih waras. Di sini tanda seru, tanda tanya. Emosional. Emosional. Jadi ini tuh gitar tuh saya tuh paling gak suka gitar warna sunburst dari dulu. Tapi nggak tahu kenapa dapat gitar sunburst terus. Akhirnya dihamplas, di refinishing ulang sendiri. Ini di torch ya? Hah? Di torch. Apa di tos? Di torch tuh yang ditembak pakai api. Jadi enggak, dia tuh pertama emang dibakar dulu. Ini tuh si gitar dibakar. Waktu itu pengen kayak Jimi Hendrix lah ya. Lagi manggung dibakar gitu. Woi ada jipo gak di rumah? Waktu dulu tuh. Terus akhirnya bagus juga. Terus dihamplas. Terus ini dipakai di finishing rustic gitu. Jadi pakai sikat kawat tipis. Biar pori-porinya keluar. Terus dikasih di stain warna kayu, warna walnut. Si bodinya itu sendiri nih. Nah untuk si necknya waktu itu lagi gabut lah ya, pengen kayaknya ini bagus kok diginiin, nah diginiin gitu. Gitu. Nah ini jarang banget nih, gue nggak pernah ketemu gitaris yang dicoret-coretin gini. Ya ini padahal gitar ini tuh nggak cocok sama saya yang main post rock gitu ya. Lebih cocok ini pakai ijai. Dipakai ijai cocok ini. Ijai Rawan. Iya. Plat nomor apaan? Iya ada plat nomornya, tapi ini tuh basicnya apa nih? Squire apa Fender atau? Fender Telecaster Jepang. Oh Jepang, tahun 97. Hah? Mungkin teman-teman ada yang mau nawarin. Ini ceritanya unik, Cak. Gimana tuh? Teman waktu itu kepala nggak punya duit. Wah, mau dibeli berapa? Asal celetuk, esok 700.000 kurang dibeli. Dikasih? Kela. Jawab, ada waktu nggak apa? Asli beli kumaneh 700.000. Padahal bohong orang teh. Padahal cuma asbun. Akhirnya langsung, ya udahlah 700.000. Kapan lagi dapat Jepang 17.000. 700.000 lumayan. Oh 700.000? Iya. Jepang tahun 97? 97. Tapi gue denger katanya udah dijual seharga 35 juta ya? Oh enggak. Ini kan Jepangnya udah nggak ada nih. Tulisan Verdi-nya udah nggak ada. Dihapus. Diamplas. Ya jadi nggak akan laku lagi di harga segitu. Tapi kan mungkin masih ada identitas lainnya. Ya nggak sih kalau Fender tuh? Di bagian mananya ya? Ada di neck ini kalau dilepas di sini ada seri nomor dia. Ada nomor serinya lagi kan dalam sini kan? Iya. Berarti gitar ini udah berapa lama? Ini gitar yang sering dipakai manggung ya? Betul. Sebenarnya dulu ada Washburn Lion Series tahun 94. Nah itu juga ceritanya unik tuh. Itu yang sering saya pakai dulu. Nah ini tuh gitar kedua saya. Nah yang pertama gitar Washburn itu karena saya dijual ke temen. Nah dari temen bilang, kalau mau dijual lagi kabarin saya. Soalnya saya suka banget sama gitar itu. Terus dia jual, dibeli sama temen. Nah sama teman orang dijual lagi. Kebetulan basis orang butuh gitar. Dibeli sama basis orang. Nah dijual lagi, dibeli sama teman orang satu lagi. Nah terakhir, yang teman terakhir ini, mau rekaman ya berapa nge-producing sekian lah. Udah deh gitar yang buat kamu aja. Jadi dibayar sama mixing mastering gitar. Boleh juga. Dibayar sama mixing mastering. Tapi nyaman gak pakai Fender? Nyaman. Telecaster? Nyaman. Iya sih orang-orang beda-beda ya. Kalau gue gak pernah nyaman pakai gitar tele. Gak tahu kenapa mungkin beda-beda kali ya. Iya betul. Sakit di sini. Iya gak sih? Iya terlalu treble ya. Iya terlalu ini nih. Nggak ada lekukan ya, si betul. bodinya kan. Terus makanya
kalau berdiri juga diajak jalan sambil main gitar kurang stabil karena ya ini tadi. Makanya yang sekarang tuh dia udah ada shape-nya di sini sama di belakang. Oh gitu, yang sekarang tuh udah agak ke dalam gitu ya. Squire Affinity sekarang udah kayak gitu. Oh, oke. Nanti Udah kayak gitu. Nanti gue cobain deh beli. Iya dong. Di mana belinya, Cak? Di Hard Rock. Enggak. Di Hard Rock. Promosi. Bohong. Oke, Nu, sebelum hari ini bakal mainin berapa lagu, Nu? Kalau sempet sih bawain 6 atau 7 ya, tapi nggak tahu nih. Soalnya lagu saya bentar-bentar. Oke, Bentar-bentar. menarik banget ini mah. 6 atau 7 lagu, semuanya lagu sendiri. Ada yang intro itu saya mau ngecover satu lagu dari band post progresif asal Amerika namanya Haken. Itu liriknya bagus banget. Jadi liriknya tuh doa agar dosanya itu ditimbun di kulitnya, jadi nggak dilihatkan itu. Nah saya suka banget sama liriknya, jadi saya mau bawain hari ini. Oh gitu. Nama bandnya Haken. Itu band dari Amerika. Band post progresif. Itu antik band itu. Aneh pokoknya. Dengar album pertamanya yang Aquarius itu aneh pokoknya. The point of return makan sas. Apa ya? Pokoknya di yang pertama lah. Itu aneh pokoknya. Oke. No, sebelum kita nanya anak-anak ke teman-teman yang hadir di sini. Satu pertanyaan terakhir nih. Apa? Lupa lagi gue pertanyaannya apa tadi. Lupa gue pertanyaannya. Oke, langsung aja deh. Mungkin teman-teman dulu deh kali. Ya, yang nanya mungkin teman-teman di sini yang hadir ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita bacain pertanyaan yang ada di DM. Oh, disiapin ya? Ada. Wih, hebat. Ada dong. Mantap ya. Ini kok mati mic-nya? Oh, nyala lagi. Oke, langsung saja. Bentar. Ada dong, beneran. Nungguin. Deg-degan gini, Cak. Oke. Ini ada pertanyaan dari followers. Setup manggung pakai apa aja? Efek apa segala macam? Semuanya. Oh, biasanya lihat venue-nya sih. Lihat venue-nya. Kalau aku pribadi mau memaksimalkan apa yang ada gitu. Mungkin pertama nanya dulu venue-nya kayak gimana. Terus misalkan keadaan kayak gini ya pakai sequencer. Terus efek gitar dari si laptop. Tapi kalau misalkan venue-nya oke gitu, misal mendukung untuk bawa efek, terus pakai format combo ya pakai combo gitu. Oh, tapi lu ada efek juga, Nu? Ada. Mas, kalau efek routingannya tetap masuk. Ini kan setupnya kan laptop. Ya, betul. Sound card. Terus sound card 2 output masuk ke mixer. Betul. Terus ke output. Nah, kalau efek masuk ke sound card juga? Enggak, kalau efek, kalau sound card biasanya cuma efek vokal doang, dijadiin efek vokal doang. Nah, tetap masuk ke mixer kalau efek tuh, stereo dia ngambil. Oh gitu, tapi pakai minus one. Apa sih? Oh, pakai sequencer ya. Sequencer. Anjir, bahasanya jadul banget. Tapi sebenarnya itu teh sebenarnya itu kekeliruan loh, Cak. Oh iya. Sebenarnya apa yang dimaksud sama orang Indonesia sequencer itu bukan sequencer. Backing track. Betul. Bener. Sequencer itu yang dipencet tot. Nah, itu sequencer. Itu tuh. Iya, sebenarnya kayak gitu. Kalau gue dulu kalau gue tadi nyebutnya dulu tuh minus one. Ya, betul. Karena minus ya gitar leadnya gitu. Cuman kalau sekarang tuh nyebutnya mungkin karena bawanya laptop pakai sound card. Jadi nyebutnya sequencer. Betul. Dan ada job desk baru. Iya. Sequencer operator. Betul. Iya kan, sequencer operator. Gue pernah beberapa kali manggung sequencer operator. Dia tuh cuma ngeplay doang, tek gitu. Lah ngapain, kan bisa dikasih ke drummer. Bisa dikasih ke gitaris gitu kan. Kecuali kalau memang ada yang clue, ada clue, terus ada di part mana ada improvisasi yang emang gak pakai sequencer, dimatiin nanti digeser. Iya, betul. Ya kan, nah itu baru job desk sequencer operator gitu. Tapi kalau cuman ngeplay tek. Nah, itu mah gaji buta. Gaji buta.
Gaji buta lu ngapain buat nambah-nambahin nambah-nambahin konsumsi. Tapi kalau yang sebenarnya tuh ya itu kan bisa disebut juga apa playback engineer ya. Nah, itu tuh salah satu kalau yang profesional mereka kayak ngikutin juga. Misalkan ada clue vokalis kayak misalkan wah ini harus dipanjangin lagi nih 1 kali lagi gitu kan. 1 bagan lagi. Mereka langsung bukan otomatis, dia langsung sigap ya, ngelup itu. Betul. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau yang asal twist terus ngeluh gitu, itu si vokalis meta wae kieu jadi aing lir. Itu mah tuh salah kan. Iya. Ya bukan ya itu udah tugasnya gak sih gitu. Mulai dari Betul. mulai dari kalau di stage ya ngepastiin semua personil ear-nya udah sesuai gitu apa segala macam ya. Kalau FOH ya itu ada salah satu tugasnya juga, cuman ngepastiin kalau FOH tuh ngepastiin kalau si routingannya tuh bener dan si operatornya nggak ngeluarin kliknya di FOH. Betul. Gitu. Cuman kan banyak yang keliru ya, nggak tahu sih mungkin karena semakin modern, tapi menurut gue itu tuh makin ribet sebenarnya. Iya kan, makin ribet gitu. Ribetnya tuh cek kalau dulu kayak di ini deh, yang 2016 di Ciwidey. Nggak ada kan yang pakai laptop? Nggak ada. Storing backing track. Storing backing track ke engineer, ke soundman. Kang Bunten, nih backing track saya. Oh ya lagu pertama yang mana? Oke. Jadi sebelum main cek sound dulu gitu betul. Kan. Nah kalau gua setupnya hampir sama juga kayak gini. Hampir sama kayak gini. Gitar juga masuk ke sound card. Nah alasannya karena gue nggak punya efek satu, efek gue udah gue jual, ampli udah gue jual. Niatnya pengen ganti, pengen upgrade, cuman belum ke upgrade. Gitu, belum ke upgrade. Mudah-mudahan secepatnya lah. Tapi kangen juga sih pengen pakai efek lagi. Terus yang kedua, ya backing tracknya di sini, gue langsung mixing di sini, langsung balancing di sini, lempar ke FOH. Gitu. Jadi alasannya sebenarnya karena gue nggak punya efek, tapi kalau misalkan yang punya efek dan masuk ke sound card juga, nah itu yang ada feel apa sih yang didapat kayak gitu. Cuman sayangnya tadi pas lu bilang, enggak kalau gue pakai efek tetap ke mixer, waras berarti. Tapi pernah sempat masuk ke sini sih. Tapi cuman pakai kabinet simulatornya aja, pakai IR-nya aja. Oh pakai IR-nya aja. Karena IR di Studio One itu enak dibandingkan pakai kabinet simulator yang ada di Flama gitu yang efek saya pakai. Itu waduh kurang enak. Nyebut merek lagi. Oh ya nggak boleh. Sorry. Gak apa-apa cuman oke. Ya, langsung dijawab ini gak bakalan di endorse. Ya asal ini jangan diupload. Nanti di-tot gitu. Iya betul. Editingnya nanti kayak gitu. Iya. Oh udah di endorse mah wah bagus pokoknya mal. Tapi ada juga yang dia tuh butuhin endorsan, tapi dia nggak suka sama produknya. Banyak. Gue pernah manggung sama adalah gitaris. Wah anjir gak ada yang gak kenal dia. Dulunya tuh dia pakai gue gak usah sebut merek, kalau sebut merek pada tahu gitu berapa gitu. Jadi range efeknya tuh harganya 40 juta ke atas. Tiba-tiba di endorse sama yang harga 4 jutaan. 4 jutaan. Akhirnya gue nanya, "Bang, nyaman pakai pindah ke sini?" Gitulah. Oh gimana lagi duit. Gitu ternyata banyak juga. Iya, gitu. banyak. Ya sebenarnya positifnya adalah tergantung kebutuhan kitanya aja sih. Betul Cak. Iya tergantung kitanya, kita cocok apa enggak sama efek ini gitu. Soalnya gini, gue cocok-cocok aja pakai Zoom. Iya betul. Iya kan, Zoom G1 bahkan yang tahun 2000-an, 90-an malah 505, 707. Itu gue pernah pakai. Iya. Cocok-cocok aja. Sebenarnya ya gimana kitanya aja sih sebenarnya. Betul, ya. Gimana nyetingnya sebenarnya. Gimana nyetingnya. Soalnya kebutuhannya, yang penting udah tahu kebutuhannya apa. Betul. Oh, udah tinggal gas. Kalau untuk live mas sebenarnya aman-aman aja ya. Iya, Sebenarnya aman-aman aja. Cuman pertama sensasi di tangan itu nggak bisa ngebohong. Pertama itu. Iya, betul. Kedua kalau untuk rekaman itu kan detail ya. Ya itu tetap ya efek-efek itu agak sulit gitu untuk dipakai gitu. Itu kenapa? Iya. Beberapa ya. Iya, benar. Kecuali fraktal lah. itu mah nggak bisa impian fraktal sama camper ya. Ya, fraktal camper paling bawah helix lah, helix. Paling bawah helix. Enggak ada lagi. Hetras. Oh, Hetras. Hetras tuh
2000 berapa ya? 2018 atau 2019 tuh gue udah tahu informasinya. Anjir ada efek touchscreen. Iya. Terus habis itu fiturnya udah oke banget, cuman belum masuk ke Indonesia. Dan sekarang udah masuk ke Indonesia, bener aja dipakai sama beberapa artis Indonesia. Iya, emang apa ya teknologi kayak gitu teh. Cuman takut rusaknya kalau kayak gitu tuh. Ya, pasti Iya kan? bingung benerinnya ke siapa. Nggak mungkin dibawa ke BEC. Nggak mungkin bawa ke BEC. Nggak mungkin dibawa ke BEC. Apalagi listrik kita nggak semuanya bagus, itu masalahnya sih sebenarnya. Iya benar banget. Nggak semua orang di sini, apalagi kayak event tuh paham sama kelistrikan. Betul. Gitu. Yaudah deh, Nu, thank you Oke. banget. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama seorang manusia. Sama-sama, Cak. Sukses terus buat kedepannya. Amin. Jadi buat teman-teman jangan lupa kepoin. Di mana Nu? Di @manusiakertas_. @manusiakertas_. Underscore 2 kali. @manusiakertas_. Oh, underscore-nya 2 kali. Di Spotify Ada di Manusia Kertas. Manusia Kertas. Terus habis itu jangan lupa juga tuh ninggalin jejak tuh. Follow kayak apa kayak gitu. Betul. Aku ngapresiasi tuh jauh lebih lebih enak gitu. Dan kita juga ngerasa kayak, wah ada yang apresiasi nih. Ya biar Jadi kita sama-sama kepacu kenal juga. Iya, sama-sama kepacu kenal juga. Betul. Gitu. Jadi oke, siap untuk main? Siap. Oke, jadi buat teman-teman, thank you so much buat yang udah datang. Mungkin sambil prepare dulu kali ya. Iya. Sambil prepare dulu.